wabarakatuh, Bapak, Ibu, dan Sobat Transformasi yang sudah bergabung. Selamat siang. Udah banyak yang bergabung ya, saya lihat banyak nih, ada yang dari KPPN Jambi, KPPN Amlapura. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Sobat Transformasi dan Bapak Ibu pengguna platform pembayaran pemerintah. Salam transformasi dan salam sehat. Gimana kabarnya Sobat Transformasi dan Bapak Ibu semua? Semoga sehat selalu ya, dan semoga dimanapun Sobat Transformasi berada, tidak lupa untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dan menjaga imun tubuh agar pandemi ini dapat segera kita lewati bersama. Saya izin tidak memakai masker ya, Sobat Transformasi dan Bapak Ibu, karena untuk lebih jelas. Dan tetapi saya informasikan di ruangan ini semuanya telah menerapkan protokol kesehatan. Senang sekali hari ini kita bisa berjumpa pertama kali dalam acara transformatif, transformasi interaktif dan informatif. Sebelumnya boleh nih Sobat Transformasi dan Bapak Ibu pengguna platform untuk menginformasikan rekan-rekan yang lain untuk ikut bergabung dalam live IG kita, karena acara kali ini sangat penting dan sayang sekali untuk dilewatkan. Baik, saya mau kasih info dulu nih kepada Sobat Transformasi dan Bapak Ibu pengguna platform. Acara transformatif ini merupakan bincang santai bersama ahlinya seputar transformasi kelembagaan Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Dan senang sekali kami menginformasikan bahwa acara siang ini adalah edisi pertama kita yang akan membahas dan menginformasikan tentang transformasi kelembagaan melalui live IG PMO DJPB. Baik, Sobat Transformasi dan Bapak Ibu sekalian, narasumber atau bintang tamu yang kami undang untuk acara transformatif ini akan sangat beragam, mulai dari para UIC, Pokja-Pokja, Duta Transformasi, serta pengguna dari program-program ISR BTK maupun Quick Wins Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Tema yang akan kita perbincangkan selama durasi maksimal 1 jam adalah tema yang sedang menarik untuk dibahas dan didiskusikan tentang transformasi kelembagaan Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Sebelumnya perkenalkan Sobat Transformasi semua dan Bapak Ibu, saya Vina yang akan membantu acara kita pada siang hari ini. Dan untuk acara transformatif kali ini, narasumber yang akan kita hadirkan ialah Bapak Agung Kurniawan. Beliau adalah Ketua Pokja Pengembangan Layanan Platform Pembayaran Pemerintah. Pada hari ini kita akan berbincang tentang apa sih sebetulnya urgensi dari pengaturan tanggal-tanggal dalam implementasi pembayaran tagihan listrik dan telekomunikasi platform pembayaran pemerintah. Baik, sebelumnya kita masih akan menunggu Bapak Agung untuk berjoin bersama live kita pada hari ini. Sebelumnya sudah banyak yang lagi bergabung ya. Selamat datang Bapak Ibu. Oh, bertambah ya. Ada KPPN Liwa sekarang bergabung. Semoga tetap semangat ya Bapak Ibu untuk mendengarkan perbincangan kita selama 1 jam ke depan. Insya Allah pasti akan seru, akan sangat informatif. Oke, baik. Sudah datang bersama. Oke, Assalamualaikum Bapak. Selamat datang. Waalaikumsalam Mbak Vina. Iya, baik. Nah, Sobat Transformasi saat ini telah hadir di tengah-tengah kita narasumber yang sangat luar biasa. Beliau adalah Bapak Agung Kurniawan,
Kasubdit Analisis dan Pengembangan Pelaksanaan Anggaran, Direktorat Pelaksanaan Anggaran, sekaligus Ketua Pokja Pengembangan Layanan Platform Pembayaran Pemerintah. Selamat siang, Bapak, apa kabar? Alhamdulillah baik Mbak Gina. Alhamdulillah, Bapak. Boleh silakan disapa terlebih dahulu, Bapak, Sobat Transformatif, dan Bapak Ibu yang sedang melihat live IG kita. Baik, selamat siang Bapak Ibu semuanya, Sobat Transformasi. Juga selamat siang juga pada Bapak Ibu pengguna layanan platform. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat ya buat kita semuanya ya. Insya Allah, Bapak. Bagaimana, Pak? Hari ini agendanya padat, Pak. Sudah ada agenda Zoom ya dari pagi, Bapak? Lumayan Mbak, biasa lah. Iya. Alhamdulillah, berarti Gimana? beruntung ya, Pak. Kita bisa kedatangan Pak Agung di acara transformatif ini sebagai narasumber pada kali ini. Sebelumnya untuk Sobat Transformatif, bolehlah nanti saat saya berbincang dengan Pak Agung untuk menyampaikan pertanyaan-pertanyaan terkait pembahasan kita kali ini di kolom komentar. Dan jangan lupa ditonton sampai habis live IG kita supaya bisa mencerahkan kita terkait platform pembayaran pemerintah. Baik, Pak Agung, untuk mengawali bincang kita pada siang hari ini, berbicara tentang seputar platform pembayaran pemerintah, khususnya kenapa tanggal-tanggal dan pembayaran tagihan listrik dan telekomunikasi melalui platform itu diatur sebaik dan seakurat mungkin. Sebenarnya di mana, Pak, ketentuan mengenai tanggal-tanggal tersebut diatur? Oke, baik Mbak Vina. Pertanyaan yang luar biasa ini Mbak Vina tentunya ya. Jadi memang tim waktu menyusun peraturan tersebut itu memang tentu mempunyai agenda-agenda tertentu yang tentu diselaraskan dengan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Perbendaharaan tentunya seperti itu. Nah, kalau tadi pertanyaannya pengaturannya di mana gitu kan? Jadi dapat diinfokan bahwa untuk pelaksanaan dari pembayaran platform itu sendiri, teman-teman sobat transformasi, ada peraturan yang membawahi yaitu peraturan 204, peraturan Menteri Keuangan dalam hal ini, dan kemudian ada peraturan juknisnya yang merupakan petunjuk teknis dari 204 itu sendiri, yaitu di peraturan Dirjen Perbendaharaan nomor 25 tahun 2020. Nah, di sana Mbak Vina, Bapak Ibu sekalian, diatur secara detail tanggal-tanggal yang harus dilakukan oleh para pihak, baik teman-teman mitra, Telkom dan PLN dalam hal ini, maupun teman-teman pengguna dan juga KPPN, karena tiga pihak inilah yang terkait dalam proses pembayaran dengan menggunakan platform ini. Demikian Mbak Vina, Bapak Ibu sekalian. Iya, ternyata memang ketentuan mengenai tanggal-tanggal ini tidak semata-mata ketentuan dari hanya tim pengembang platform ya Pak, tetapi memang sudah memiliki payung hukum dari organisasi kebanggaan kita ya Bapak. Kemudian Betul, Bapak, betul. transaksi atau aktivitas-aktivitas apa saja yang diatur dan diberikan ketentuan penanggalannya Pak? Baik, Mbak Vina, Bapak Ibu sekalian, peserta live IG ini. Jadi di dalam pengaturan di Dirjen tadi yang saya sebutkan nomor 25 tadi itu sebenarnya mengatur baik untuk pembayaran common ya, common expense maupun pembayaran belanja pegawai. Nah, karena kita hari ini fokusnya di common expense ya, di sana diatur di dalam Dirjen diatur bahwa ada beberapa aktivitas yang kemudian kita patok tanggal-tanggal yang harus kita patuhi bersama. Di antaranya adalah yang pertama tentu proses atas transaksi tadi itu kan dari awalnya pendaftaran pelanggan sampai ujungnya nanti adalah pembayaran, kira-kira seperti itu Mbak Vina dan juga Bapak Ibu sekalian. Nah, di awal itu ada perekaman ya, perekaman ID pelanggan. Nah, perekaman ID pelanggan itu disebutkan atau diatur di dalam perjanjian tersebut di tanggal 26 bulan sebelum dilakukan pembayaran. Dan itu dikasih durasi sampai dengan tanggal 1 bulan berikutnya. Ini kita atur di dalam pasal 12, Mbak Vina dan juga Bapak Ibu sekalian, pasal 12 ayat 3 di dalam perjanjian tersebut. Nah,
Berikutnya, setelah teman-teman itu mendaftarkan ID pelanggannya, baik itu Telkom maupun apa namanya PLN, maka kemudian yang kita atur adalah teman-teman mitra kita, Telkom maupun PLN tadi memberikan atau menyiapkan tagihan-tagihan yang akan diberikan kepada kita, kepada pengguna layanan platform tadi. Nah, di sana kita mengatur bahwa untuk penyiapan tagihan atau memberikan info berapa sih sebenarnya tagihan pengguna tadi, itu di dalam peraturan Dirjen tadi disebutkan bahwa tanggal 2 sampai dengan tanggal 5 di bulan pembayaran itu mengatur bahwa mitra harus menyerahkan atau harus menginfokan apa namanya besaran tagihan-tagihan yang harus dibayarkan oleh pengguna ya pengguna layanan dalam hal ini tentu satker-satker yang mempunyai apa atau menjadi pelanggan dari telepon dan juga listrik seperti itu. Nah, ini ada di dalam atau diatur di dalam pasal 13 ya, tadi di pasal 12. Kemudian untuk penyaipan tagihannya diatur di dalam pasal 13. Nah, selesai dari situ, Bapak Ibu sekalian, kita mengatur juga proses dari pembuatan SPP-nya, pembuatan SPM-nya dan seterusnya. Sampai nanti pada saatnya penerbitan dari SP2D itu kita atur semuanya. Untuk perekaman SPP, ya, untuk perekaman SPP itu kita mengatur tanggal 6 sampai dengan tanggal 9 bulan pembayaran. Ya, jadi tadi sudah diawali dengan pendaftaran ID pelanggannya, kemudian oleh pihak mitra pada tanggal 2 sampai 5 itu diinfokanlah kepada pengguna, baik pengguna jasa layanan telepon maupun listrik. Nah, kemudian pihak pengguna tadi setelah mendapatkan informasi tadi, dia berkewajiban untuk membuat perekaman SPP yang kemudian untuk diajukan ke BPSPM untuk dibuatkan SPM. Nah, Bapak Ibu sekalian, pembuatan SPM itu sendiri diatur di kita di dalam Perdiset tadi paling lambat tanggal 13 ya. Paling lambat tanggal 13 bulan pembayaran itu harus sudah dibuatkan SPM yang kemudian bisa atau kemudian selanjutnya dikirimkan ke KPPN untuk ditagihkan. Nah, berarti sekarang posisinya si barang tadi, tagihan tadi ada di KPPN. Ada nggak pengaturannya? Ada. Jadi di KPPN sendiri sudah dibatasi atau diatur tanggal-tanggal tertentu dia untuk menerbitkan SP2D-nya tadi. Jadi setelah pelanggan tadi menerima tagihan, membuat SPP, membuat SPM, kemudian SPM tadi dikirimkan ke KPPN, maka KPPN harus menerbitkan SP2D setelah mengalami pengujian ya. Setelah mengalami pengujian, KPPN menerbitkan SP2D itu ditanggali tanggal 19 ya. Jadi walaupun dia masuk sebelum tanggal 19 ya, tentu sebelum masuk tanggal sebelum masuk tanggal 19, tetapi KPPN harus memberikan tanggal, harus menanggali SP2D tadi dengan SP2D tanggal 19, seperti itu. Nah, itu diatur juga di dalam Perdirjen di pasal 17-nya, Mbak ya, di pasal 17. Kemudian termasuk juga rekonsiliasi dari pelunasan. Setelah melakukan pelunasan nanti, kemudian si satker tadi sebagai pelanggan tadi melakukan rekonsiliasi dengan pihak mitra tadi, baik PLN maupun Telkom. Nah, ini juga diatur di dalam Perdirjen tadi bahwa dilakukan rekonsiliasi tadi dilakukan paling lambat itu 2 minggu ya, paling lambat minggu kedua bulan berikutnya. Seperti itu, Mbak. Jadi Bapak Ibu sekalian, di dalam Perdirjen tadi itu memang kita sudah mengatur slot waktunya untuk dipatuhi secara bersama-sama oleh para pihaknya. Itu mungkin Mbak aktivitas-aktivitas yang ada yang kita coba atur di dalam Perdirjen kita. Seperti itu. Baik, Bapak. Luar biasa sekali ya, Pak. Ternyata yang diatur penanggalannya adalah satu siklus penuh ya, Pak. Aktivitas pembayaran tagihan listrik dan telekomunikasi. Berarti mulai dari persiapan, betul, pembayaran, hingga pembayaran lunas oleh negara ya, Pak, kepada PLN dan Telkom. Baik, betul, Bapak. Selanjutnya Bapak, tentu pasti juga muncul pertanyaan nih dari para pengguna platform, kenapa harus diatur ketentuan mengenai penanggalan tersebut, Pak? Baik, kenapa harus diatur? Jadi begini prinsipnya Mbak Vina, Bapak Ibu sekalian, peserta live IG ini,
bahwa pada prinsipnya negara itu harus menghargai semua barang atau jasa yang negara terima. Dalam hal ini jasa layanan telepon maupun listrik seperti itu. Nah, penanggalan-penanggalan ini itu mempunyai konsekuensi bahwa apa yang sudah diterima, negara harus atau wajib membayar jasa yang sudah diterima dari para pihak penyelenggaranya tadi. Kalau listrik dari PLN, kalau telepon tentu dari pihak Telkom. Jadi yang sudah diterima, maka negara wajib untuk membayar sejumlah pemakaian yang dilakukannya. Nah, Mbak Vina dan juga Bapak Ibu sekalian, dengan adanya penanggalan-penanggalan tersebut, tentu implikasinya adalah negara memberi kepastian kepada siapa kepastian itu. Kepastian itu diberikan kepada para pihak, dalam hal ini tentu penyelenggaranya. Siapa? Ya Telkom untuk jasa layanan telepon, ya PLN untuk jasa layanan listrik seperti itu. Sehingga dengan konsep yang kita bangun tadi, tanggal-tanggal yang sudah kita tentukan itu menjadikan kawan-kawan mitra kita itu mempunyai kepastian kapan dia akan menerima haknya setelah dia memberikan kewajibannya kepada kita. Seperti itu Mbak Vina, Bapak Ibu sekalian. Baik Bapak, berarti tanggal pembayaran ini memang penting ya Pak untuk manajemen kas, terutama bagi sisi bun. Betul, betul Mbak. Baik nih, saya informasikan kembali kepada Sobat Transformasi, boleh juga loh untuk mengajukan pertanyaan pada kolom komentar yang nanti akan dijawab langsung oleh Pak Agung. Baik Bapak, setelah saya bertanya dan mendapatkan pencerahan nih dari Pak Agung tentang kenapa diatur penanggalan-penanggalan ini, saya akan bertanya Pak mengenai manfaat penanggalan. Sebenarnya apa Pak manfaat dari diaturnya tanggal-tanggal ini bagi mitra platform, yaitu PT PLN dan PT Telkom? Baik Mbak Vina, Bapak Ibu sekalian, apa sebenarnya manfaat manakala kita mengatur terkait penanggalan seperti yang tadi sudah saya sampaikan. Jadi sangat ketat penanggalan-penanggalan tersebut kita atur, tentu mempunyai tujuan yang seperti yang tadi saya sampaikan. Untuk pihak BUN, tentu itu akan mengatur atau bisa mendapatkan informasi yang kemudian nantinya untuk pengambilan keputusan dari sisi cash management. Pun juga demikian untuk pihak mitra, Mbak, Bapak Ibu sekalian. Tentu PLN dan juga Telkom dalam hal ini itu akan bisa memberi atau mendapatkan informasi kepastian tadi yang saya sampaikan, kepastian kapan uang yang bakal masuk, sehingga kawan-kawan mitra tadi mendapatkan gambaran yang utuh untuk pengaturan cash flow internalnya mereka. Mereka kan tentu punya kebutuhan dan seterusnya gitu kan. Nah, kalau kepastian akan cash flow-nya dia dapatkan, tentu dia akan bisa memanage segala sesuatunya di internalnya mereka dengan lebih baik lagi. Seperti itu Mbak Vina dan juga Bapak Ibu sekalian, kenapa kita sangat strict ya terhadap pengaturan dari penanggalan, baik untuk sisi kita sendiri selaku BUN, mereka mitra dalam hal ini PLN dan Telkom, dan juga tentu kita tujukan juga untuk satuan kerja sebagai pengguna layanan platform tersebut, Mbak Vina dan juga Bapak Ibu sekalian. Baik Bapak, kan tadi sebelum saya bertanya tentang manfaatnya untuk mitra platform ya Pak. Kalau Pak manfaatnya dari diaturnya tanggal-tanggal ini bagi satuan kerja pengguna platform pembayaran pemerintah itu apa Pak? Baik, Mbak Vina, Bapak Ibu sekalian, di awal tadi kami sudah sampaikan bahwa dari sisi kita pemerintah dalam hal ini tentu itu ada manfaatnya bagi mitra kita Telkom dan juga PLN, ada manfaatnya. Kemudian kalau kemudian pertanyaan bagus sekali Mbak, terus bagi satker pengguna layanan apa dong gitu kan? Nah, Mbak Vina, Bapak Ibu sekalian, tanggal-tanggal tadi tentu menjadi sesuatu yang harus dipenuhi atau sesuatu yang harus dipatuhi oleh satker pengguna, ya kan? Karena di sini akan menjadi jelas kapan si satker itu harus melakukan apa. Misal di awal tadi saya sampaikan bahwa untuk pendaftaran ID pelanggan, misalnya si satker tersebut mempunyai sambungan telepon baru, kemudian atau sambungan listrik baru, maka pada tanggal tertentu sesuai dengan aturan kita,
mereka harus sudah melakukan pendaftaran di ID pelanggannya kepada mitranya, sudah diatur jadwalnya. Seperti itu. Kemudian tadi saya sampaikan juga, setelah mitra tadi memberikan atau menginfokan berapa besar yang harus dibayarkan oleh satuan kerja pengguna layanan, maka pada saat tertentu tersebut ada kewajiban satuan kerja pengguna layanan ini untuk membuat tagihan, baik dari sisi SPP-nya yang kemudian secara sequence itu nanti akan diajukan ke BPSPM untuk terbit SPM-nya, dan seterusnya akan dikirimkan ke KPPN untuk diterbitkan SP2B-nya setelah melalui persyaratan-persyaratan tertentu dan uji-uji tertentu. Artinya apa? Artinya bahwa dengan pengaturan yang ketat tersebut, itu bagi sisi pelanggan akan bisa memastikan saat kapan dia melakukan apa, ya, sehingga kewajiban-kewajiban yang harus dia penuhi, ya, sebagai satker, sebagai pengguna layanan, itu mereka harus lakukan secermat mungkin, setepat mungkin. Seperti itu, Mbak Vina dan juga Bapak Ibu sekalian. Baik, berarti bagi satuan kerja ini pengaturan tanggal memperjelas ya Pak, kapan harus proses rekam ID, ambil tagihan SPP, kemudian SPM, semuanya terangkum ya Pak ya. Kemudian Bapak, apa sebenarnya manfaat dari diaturnya tanggal-tanggal pembayaran belanja listrik dan telekomunikasi ini melalui platform bagi negara atau Direktorat Jenderal Perbendaharaan sendiri Pak? Baik, Mbak Vina dan juga Bapak Ibu sekalian, seperti kita ketahui bersama bahwa salah satu fungsi utama DJBB adalah sebagai treasurer gitu, kira-kira seperti itu ya. Artinya apa? Artinya selaku treasurer dia harus bisa mengatur sedemikian rupa posisi keuangan yang ada di dalam kas negara tersebut. Nah, dengan diaturnya tanggal-tanggal tadi, ya Mbak ya, dengan diaturnya tanggal-tanggal tadi, pemerintah dapat mengatur, ya, pemerintah dapat mengatur posisi-posisi kas pada saat-saat tertentu, sehingga untuk cash management itu bisa menjadi lebih pasti, lebih terarah. Balik lagi, ujung-ujungnya adalah cash management yang bisa membantu untuk pengelolaan kas lebih baik. Ini sementara memang kita belum begitu merasakan hasilnya Mbak, karena memang di sisi kita sementara ini kan baru piloting ya Mbak ya, baru sisi piloting, sehingga peserta dari layanan ini relatif masih sedikit. Nanti kalau layanan platform ini sudah merambah ke semua kementerian lembaga, pasti akan sangat berasa, khususnya teman-teman yang bertugas di Treasury akan lebih bisa mengatur irama kapan kas keluar, kapan kas masuk, sehingga ini bisa menjadikan pengelolaan itu menjadi lebih baik lagi. Seperti itu mungkin Mbak Tina dan Bapak Ibu sekalian terkait kenapa atau apa manfaatnya bagi kita selaku pun. Demikian Mbak Tina. Utamanya memiliki tanggal jatuh tempo ini membuat pencanangan manajemen kas lebih terkendali ya Bapak ya. Betul Mbak. Baik. Betul. Berlanjut ke pertanyaan lainnya nih Pak, saya ingin bertanya, semisal ternyata masih ada satuan kerja pengguna platform pembayaran pemerintah yang masih tidak mengacu pada aturan tentang tanggal-tanggal tersebut, bagaimana tanggapannya Pak? Iya Mbak, baik. Biasa itu ya Mbak, artinya sesuatu yang baru ya, sesuatu yang baru kita laksanakan itu tentu di sisi mana itu ada beberapa hal yang belum sesuai dengan pengaturan, itu sebenarnya hal yang biasa. Jadi kalau menurut saya sih itu dari sisi kebiasaan kita ya, membiasakan dari yang sebelumnya belum begitu teratur menjadi kemudian sesuatu yang sifatnya teratur. Nah, kemudian kalau konsep platform ini kan semuanya by digital gitu ya, sehingga kebiasaan yang seperti ini yang barangkali belum
apa ya, belum dirasakan oleh beberapa teman-teman, sehingga eh, karena tanggal-tanggal tadi itu apa namanya, outputnya adalah barang-barang yang sifatnya digital dan mereka belum terbiasa, jadi mereka terbiasa dengan nunggu tagihan yang sifatnya fisik. Padahal tagihan yang muncul dari para mitra tadi itu kan informasi yang sifatnya elektronik tadi. Nah, eh, buat kami mestinya ini yang harus jadi koreksi kita semuanya, kami di tim pusat, untuk selalu ngawal dan selalu mengingatkan kawan-kawan pengguna dalam hal ini untuk bisa mematuhi apa namanya, hal-hal yang sudah diatur di dalam Perdirjen kita tadi, Mbak Vina dan juga Bapak Ibu sekalian. Tapi saya rasa untuk Commons itu kan baru baru 2 kali pelaksanaan pembayarannya ya. Jadi rasanya sih ya masih bisa kita maklumi lah, kira-kira seperti itu. Namun tetap kami akan tetap kawal sehingga nanti ada apa semangat untuk bersama-sama untuk ikut dan mematuhi dari peraturan yang sudah kita terbitkan. Itu Mbak, mungkin kalau kita apa, menanggapi hal-hal yang masih terjadi seperti itu. Baik Bapak, saya jadi penasaran nih Pak. Kemudian, apabila ada beberapa satuan kerja pengguna platform Pak, dan masih terdapat miss dalam penanggalan SP2D tagihan listrik dan telekomunikasinya, dengan kendala misalkan masih berbenturan dengan RPD yang sudah diajukan, atau IKPA, dan atau masih menggunakan aturan yang lama. Bagaimana Pak menanggapi hal tersebut? Baik, terima kasih Mbak. Kebetulan terkait IKPA itu ada di tempat kami ya, di Direktorat Pelaksanaan Anggaran. Jadi Mbak Vina, Bapak Ibu sekalian, aturan yang kita sudah terbitkan tadi di Perdirjen tadi itu sebenarnya kalau kita semuanya mematuhi, tentu hal itu tidak jadi bertabrakan ya, karena pada saat penyusunan aturan itu pun kita sudah memperhitungkan pengaturan-pengaturan di sisi lain seperti itu ya. Nah memang yang terjadi atau yang sudah terjadi di dalam 2 kali apa pelaksanaan pembayaran itu, dalam hal terjadi apa kesalahan katakanlah seperti itu, yang tentu efeknya adalah di sisi IKPA-nya, sisi IKPA di sisi Satker itu sendiri. Nah, kami akan kawal itu Mbak Vina dan juga Bapak Ibu sekalian, jadi evaluasi buat kami ya. Tetapi intinya adalah teman-teman ya sebagai pengguna, kemudian juga di sisi KPPN, jangan sampai kemudian kita terlambat, patuhi saja aturan-aturan yang sudah ada, karena pun pada saat kami menyusun pengaturan ini, kami juga memperhitungkan sisi pengaturan-pengaturan di tempat lain. Kira-kira seperti itu Mbak Vina. Baik Pak, sudah dijelaskan oleh Pak Agung, saya lumayan tercerahkan nih jadinya mengenai penanggalan pada platform pembayaran pemerintah. Baik nih, sebelumnya saya informasikan kembali kepada Sobat Transformasi, bolehlah untuk mengajukan pertanyaan pada kolom komentar, nanti akan dijawab langsung oleh Pak Agung. Kemudian Bapak, selanjutnya saya ingin bertanya Pak, apa saja saran dan masukan Pak Agung agar ketentuan tanggal-tanggal ini dapat bersama-sama kita patuhi Pak? Oke, baik Mbak Vina. Jadi kami waktu menyusun peraturan-peraturan baik PMK maupun Perdirjen itu kan berharap siapa yang menggunakan platform ini kan terikat dengan pengaturan yang kami bikin tadi. Nah, harapannya tentu kami selaku penyusun dari pengaturan-pengaturan yang ada itu ya, para pihak monggo silakan kita sama-sama ikuti, patuhi aturan-aturan yang sudah kita tata sedemikian rupa gitu kan. Berharap itu kan apa namanya, pengaturan itu kan memang apalagi di 204 itu kan Bu Menteri ya, Menteri Keuangan dalam hal ini ya, dan kemudian turunannya di Perdirjen, artinya pengaturan itu sebenarnya pengaturan dari pimpinan kita gitu loh, pimpinan kita terpilih, sehingga ya mestinya kita sama-sama mematuhi apa-apa yang sudah diatur di dalam regulasi yang sudah ada. Tentu di awal-awal pelaksanaan yang tadi yang saya sampaikan, ada beberapa kebiasaan yang kebiasaan lama maksud saya. Ada beberapa kebiasaan lama yang kemudian
agak bukan bertabrakan sih sebenarnya, tapi agak berbeda dengan pola baru. Itu hal biasa lah untuk penyesuaian-penyesuaian dari kebiasaan yang lama tersebut. Nah, baik di sisi mitra, di sisi Satker sendiri ataupun di sisi KPPN, tentu apa namanya harapan saya pribadi, tentu masing-masing pihak itu untuk bisa saling mematuhi lah ya, mematuhi apa hal-hal yang sudah kita atur secara bersama-sama. Intinya kita sudah tata sedemikian rupa itu supaya tidak ada pihak yang terlambat ya, baik itu memberikan informasi tagihan, membuatkan SPP-nya, SPM-nya sampai dengan apa namanya mengajukan ke KPPN-nya, sehingga tadi apa namanya gambaran-gambaran yang saya sampaikan tadi ini tujuannya apa sih? Tujuannya untuk tadi perencanaan loh ya, gitu kan, perencanaan kas loh ya, baik di sisi dunia sendiri, di sisi mitra kita, dan kemudian kebiasaan akan tugas dan tanggung jawab di sisi satker pengguna itu bisa tertata dengan sedemikian rapinya. Seperti itu Mbak Vina, apa namanya masukan-masukan kedepannya harus seperti apa sih? Intinya kami akan ngawal ya. Kami dari tim pusat akan ngawal pelaksanaan platform pembayaran pemerintah. Demikian Mbak Vina. Baik, berarti Bapak kita harus dukung bersama dan patuhi bersama ya Pak untuk ketepatan penanggalan PPP ini. Betul. Karena PPP ini merupakan digitalisasi dokumen yang selanjutnya mendukung otomasi dan schedule payment. Baik Pak Agung, sekarang kita coba untuk keluar sedikit saja nih Pak dari pembayaran tagihan listrik atau telekomunikasi melalui platform pembayaran pemerintah. Apakah pengaturan tanggal-tanggal seperti ini akan diatur dalam belanja lain Pak? Misalkan seperti pembayaran gaji melalui platform yang sudah berjalan, ataupun perjadin, serta pengadaan sederhana yang kedepannya akan bergabung dengan platform ini Pak. Baik, luar biasa pertanyaannya Mbak Vina. Mbak Vina dan Bapak Ibu sekalian, betul ya bahwa pengaturan-pengaturan atas belanja-belanja tadi akan kita atur. Nah, di dalam Perdirjen 25 ini, turunan dari PMK 204 ini memang piloting untuk pembayaran belanja gaji dan common expense ya. Jadi di dalam Perdirjen 25 ini memang kita spesifik sudah mengatur hal itu, khususnya untuk dua belanja tadi ya, belanja pegawai dan juga belanja common, yang nantinya akan kita ikuti dengan apa namanya layanan dari platform itu sendiri. Belanja perjadin tentunya nanti juga akan kita atur, dan tentu tanggal-tanggal tertentu yang harus dilakukan oleh siapa, mitra, kemudian pengguna layanan dan seterusnya, itu akan kita pastikan, akan kita atur penanggalannya seperti juga yang diatur di dalam Perdirjen 25 ini. Nah, contoh untuk gaji ya, untuk gaji induk harus disampaikan tagihannya oleh BPAPB itu paling lambat tanggal 4 ya. Paling lambat tanggal 4 itu kita atur Mbak. Kita atur di dalam Perdirjen sampai dengan proses apa namanya SPM gaji itu disampaikan ke KPPN itu tanggal berapa, itu kita atur. Balik lagi, intinya kita pengen semuanya itu posisinya teratur ya di dalam semua belanja yang akan kita apa namanya lakukan dengan proses layanan platform ini, akan kita atur sesuai dengan apa peruntukannya, dan penanggalan tadi itu tentu untuk apa namanya kepentingan baik di sisi BUN, di sisi mitra maupun di sisi peserta layanan tersebut. Demikian mungkin Mbak Vina dan Bapak Ibu sekalian. Baik Bapak, sebenarnya kalau untuk sosialisasi mengenai penanggalan ini telah kita lakukan ya Pak pada saat refreshment platform pembayaran pemerintah. Dengan pesertanya ada Kepala Seksi PD dan ada Kepala Seksi Bank dari KPPN ya Pak. Namun jika masih ada Pak ketidaktepatan penanggalan SP2DK expense, kira-kira treatment seperti apa nih Pak yang telah disiapkan oleh tim platform pembayaran pemerintah? Baik Mbak Vina, Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi tim platform ini komandannya kan Bu Yen ini. Jadi tim kita akan terus mendampingi ya teman-teman ya pengguna layanan platform ya, satker pengguna layanan platform ini kan, sebagaimana kita ketahui piloting itu kan baru di sisi kita ya, ada JPP selaku satker dan juga beberapa satker di
sekjen ya. Artinya masih dalam skup yang relatif kecil gitu ya. Nah, tim P3, tim PPP ini akan terus mendampingi teman-teman untuk tidak mengulangi lah ya. Bagi yang kemarin sempat melakukan kesalahan, kami dari tim pusat akan terus mendampingi, ngawal sehingga balik lagi ke cerita aturan-aturan yang sudah kita tentukan itu bisa dipatuhi secara bersama-sama oleh para pihak tentunya seperti itu. Nah, eh, karena sifatnya memang piloting, balik lagi Mbak, merubah kebiasaan kita untuk menjadi sesuatu kebiasaan yang berbeda itu tentu butuh proses, dan saya sih berharap tidak lama-lama ya merubah mindset, merubah kebiasaan itu tidak harus lama, karena yang sebenarnya yang berubah juga tidak butuh sesuatu yang seperti apa gitu, hanya pembiasaan saja. Itu mungkin Mbak Vina, Bapak Ibu sekalian, treatment yang akan kita lakukan, pengawalan, dan tetap menginfokan kalau misalnya sampai dengan saat tertentu masih ada teman-teman satker yang belum pas dengan pengaturan tersebut, tentu akan kami infokan di semua titik ya, di semua lini ya, bisa lewat WA group, bisa lewat saya, mungkin lewat kepala kantornya gitu, dan seterusnya lah, kira-kira seperti itu. Demikian Mbak Vina. Baik, Bapak, berarti ada satu hal nih Pak sebenarnya saya tangkap yang harus dihindari Sobat Transformasi dan Bapak Ibu pengguna platform. Jangan sampai dihubungi langsung tim layanan operasional ya Pak. Karena berarti ada ketidaktepatan penanggalan ya, betul Pak? Betul. Betul Bapak. Baik, semua penjelasan dari Pak Agung tadi sangat informatif sekali sesuai dengan judul acara kita. Transformatif, transformasi, interaktif, dan informatif. Nah, selanjutnya sudah masuk nih beberapa pertanyaan yang sudah diajukan oleh Sobat Transformatif pada kolom komentar. Baik ya Pak, untuk yang pertama saya akan bacakan. Bentar ya, kita pilih dulu. Dari KPPN Singaraja dan Biantik ya. Bagaimana pengaturan tanggal-tanggal di akhir tahun anggaran nanti, katanya Pak. Penasaran nih Pak, karena baru bagaimana Pak pengaturannya di akhir tahun anggaran nanti? Baik, Bapak Ibu sekalian, terkait dengan bagaimana penanggalan atau bagaimana pengaturan di dalam LLAT. Ibu dan Bapak sekalian, LLAT ya, penyusunan perdirjen LLAT ini sekarang masih berlangsung ya. Sekarang masih berlangsung, sudah di beberapa kali pembahasan dan sudah di tahap finishing sih sebenarnya, sudah di tahap finishing. Nah, tentu dari sisi pengguna platform khususnya untuk layanan expense ya, belanja telepon dan juga belanja listrik, tanggalan-tanggalan yang sudah kita tetapkan di dalam Perdirjen 25 tentu akan diselaraskan dengan apa yang akan kita atur di dalam LLAT. Kita ketahui bersama bahwa LLAT itu adalah pengaturan yang sifatnya khusus gitu ya, tidak reguler ya. Maka untuk segala sesuatu yang perlu diatur khusus tentu kita mengacunya ke LLAT. Kalau saya lihat pengaturan di dalam per 25 ini, Perdirjen 25 ini, khususnya untuk common expense, itu saya lihat masih dalam track yang di luar, kalau menurut saya sih, di luar LLAT itu sendiri. Kenapa? Karena kita ambil contoh untuk pembayaran listrik dan juga telepon untuk bulan Desember, katakan seperti itu. Nah, itu kan sudah diawali, atau proses itu sudah diawali di awal bulan Desember itu sendiri, seperti itu. Nah, tentu yang akan beririsan adalah
pembayarannya dengan menggunakan apa? Pembayaran dengan menggunakan LSK atau menggunakan UP, kira-kira seperti itu. Nah, seperti kita ketahui kalau kalau apa namanya pembayaran pembayaran telepon dan juga listrik kan menggunakan LS gitu ya. Nah, rasanya kalau apa namanya pengaturan-pengaturan tanggal tadi sekali lagi itu akan diselaraskan dengan apa yang kita atur dalam LRT langkah-langkah akhir tahun anggaran khususnya untuk 2021 ini akan inline Mbak Vina dan juga Bapak Ibu sekalian. Nah nanti yang akan diikuti sekali lagi yang akan diikuti adalah pengaturan yang di Perdijen LLAT maksud saya. Yang akan kita ikuti adalah itu. Akan diatur di sana. Seperti itu Bapak Ibu sekalian. Baik Bapak, selanjutnya ada lagi nih Pak pertanyaan dari aj.roll ya. Gimana kalau yang diatur jangan serigid itu Pak? Misal PPP nggak usah diatur, tapi SPM aja katanya gitu Pak. Baik, Bapak Ibu sekalian, konsepnya adalah keteraturan ya. Balik lagi konsepnya adalah keteraturan. SPM itu kan berawal dari SPP namanya seperti itu, ya kan? Jadi tagihan-tagihan pemerintah itu berawalnya dari mana? Dari pembuatan SPP. Sehingga ya kita berangkat dari awal, dari ujungnya lah katakan seperti itu. Sebenarnya ujungnya apa? Ujungnya adalah tagihan yang masuk tadi. Invoice yang diterima, yang kita terima, yang teman-teman pengguna terima dari mitra kita, PLN maupun Telkom. Invoice yang masuk itu kita mulai itu artinya. Artinya apa? SPP yang kita atur. Nah, di dalam proses pengadaan barang dan jasa itu pun sendiri ada pengaturan kapan batas waktu kita, pemerintah dalam hal ini, melakukan pembayaran, ada perhitungannya. Nah, untuk pembayaran common expense ini, kita sudah hitung, ya, kita sudah atur, apa namanya, yang tentu mengharmoniskan dari segala sudut kepentingan baik mitra kita maupun dari sisi teman-teman pengguna. Jadi Bapak yang nanya, Bapak Ibu atau Ibu yang nanya tadi, Ajirol tadi itu, sekali lagi kenapa kita rigid seperti itu? Sebenarnya kita tidak rigid, tetapi memang itu yang harus kita atur ya. Pembayaran atau kewajiban pemerintah yang harus dilakukan itu berawal dari invoice yang datang dan itu proses penagihan itu kan berawal dari SPP tadi, surat permintaan pembayaran dan kemudian menjadi SPM dan SPM diajukan ke KPPN yang kemudian ujungnya adalah SP2D. Begitu Mbak Vina, Pak Ajirol, jawaban yang bisa saya berikan. Baik Bapak, sebelumnya saya mohon izin nih akan mengundang KPPN Amlapura ya untuk bergabung bersama kita. Soalnya tadi akan bertanya, boleh kita tunggu KPPN Amlapura? Halo, selamat siang. Ini siang apa sore Mbak di Amlapura? Sore. Sudah sore ya? Iya. Iya. Silakan Mbak untuk mengajukan pertanyaan secara langsung kepada Bapak Agung. Terima kasih Mbak Alvina. Selamat siang ya Pak di sana. Selamat siang Pak Agung, Mbak Alvina. Siang Mbak. Ya, perkenalkan saya Rizka dari KPPN Amlapura. Ini ada titipan pertanyaan nih Pak dari seksi bank terkait yang telah dijelaskan oleh Pak Agung tadi bahwa telah ditentukan tanggal-tanggal terkait dengan SPM PPP. Nah, salah satunya itu untuk tanggal penerbitan SP2D itu harus ditanggalkan setiap tanggal 19 ya Pak ya. Nah, misal nih Pak ada SPM yang masuk 1 minggu sebelumnya, apakah boleh diproses saat itu juga? Lalu bagaimana jika sudah terlanjur ditanggalkan pada hari yang sama Pak? Nah, langkah-langkah apa sih yang harus dilaksanakan oleh kami selaku KPPN? Terima kasih Pak. Baik, Mbak Rizka, Bapak Ibu sekalian, terima kasih pertanyaannya. Jadi, kalau saya catat tadi, tanggal SP2D, SPM masuk sebelum tadi sudah saya sampaikan juga. SPM masuk kapanpun gitu ya, artinya setelah proses penerbitan SPM selesai gitu ya, sesuai dengan tanggal-tanggal yang sudah diatur.
SPM masuk boleh-boleh saja tanggal kapanpun ya di dalam kurun penerbitan pengiriman SPM ke KPPN. Namun sekali lagi tanggal yang sudah ditetapkan untuk terbitnya SP2D itu tanggal 19. Jadi Mbak, Bapak sekalian, SPM yang masuk silahkan diproses, tetapi ada tetapinya nih, tetapi diberi tanggal 19 sama dengan gaji. SPM gaji dari satker kita itu kan masuknya monggo-monggo saja kan ya. Artinya sesuai peraturan sih paling lambat tanggal 10 sebelum dilakukan pengajian. Nah, tetapi yang terjadi adalah apakah kemudian SPM yang masuk sebelum tanggal 10 kata Mas Dodi itu, apakah kita tolak? Oh enggak, SPM masuk tanggal 10 silahkan. Ini kalau gaji ya Pak ya. SPM masuk tanggal 10 silahkan saja. Tetap kita proses ya, kita proses ya kan, kita proses tetapi ditanggali SP2D-nya nanti di tanggal kalau gaji ya tanggal hari pertama gajian ya. Nah kalau khusus yang common ini kita tanggali tanggal 19 seperti itu. Jadi bukan masuk ke SP2D harian ya, bukan masuk ke SP2D harian. Nah pertanyaan berikutnya, lah kalau terus sudah terlanjur piye ini kan gitu ya? Iya Pak. Kalau sudah terlanjur ya di bawah Mbak. Kalau sudah terlanjur di bawah. Nah ini yang saya sampaikan tadi, ralat, koreksi ini yang mestinya kita jaga karena tadi ujung-ujungnya adalah pengaruh di dalam penilaian-penilaian di sisi pengaturan di tempat lain. Seperti itu Mbak Rizka ya, jadi mohon untuk sama-sama kita kawal seperti yang tadi saya sampaikan. Ayo kita kawal bareng-bareng, kita jaga penanggalan ini karena memang kita sudah mengatur sedemikian rupa rapihnya lah, kira-kira seperti itu. Itu Mbak Rizka. Ya, siapa? Gimana Mbak Rizka? Sudah jelas ya untuk sekarang Mbak Rizka? Sudah terjawab pertanyaannya. Ya. Apa ada pertanyaan lagi Mbak Rizka? Terima kasih Pak Agung. Semoga sama-sama Mbak Rizka. Ini nggak ada yang mengalami seperti itu ya Pak. Semoga. Alhamdulillah belum pernah. Keren. Iya. Keren Mbak Rizka. Titip ya. Terima kasih. Titip di sana. Terima kasih Mbak Rizka sudah bergabung bersama kita. Sehat selalu ya Mbak, salam untuk teman-teman KPPN Amlapura. Ya, terima kasih Mbak. Baik. Iya. Baik, terima kasih banyak Pak Agung untuk sharing ilmu dan informasinya seputar platform pembayaran pemerintah, khususnya tentang urgensi dari pengaturan tanggal-tanggal dalam pembayaran tagihan listrik dan telekomunikasi pada kesempatan kali ini. Semoga kita bisa berjumpa kembali ya Pak di lain kesempatan. Semoga sehat selalu dan Pak Agung diberikan kelancaran dalam melaksanakan pekerjaannya. Terima kasih Bapak, terima kasih juga Rizka. Terima kasih juga semua sobat transformasi yang sudah bergabung. Semoga pembahasan kita bisa memberikan manfaat bagi sobat transformasi dan pengguna platform yang menyaksikan tayangan transformatif episode pertama siang ini. Terima kasih juga kepada sobat transformasi sudah sangat antusias mengikuti acara kali ini. Tetap patuhi protokol kesehatan dimanapun berada dengan senantiasa memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, dan menjauhi kerumunan. Jangan lupa juga sobat transformasi yang belum divaksinasi, ayo segera daftarkan diri ke sentra vaksinasi terdekat. Tetap dukung transformasi kelembagaan di Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Dan saya ingatkan lagi, bagi teman-teman yang belum follow akun IG PMO DJPB ini untuk segera follow, agar tidak ketinggalan transformatif edisi-edisi berikutnya, yang pasti akan memberikan informasi-informasi yang penting tentang transformasi kelembagaan di Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Untuk edisi selanjutnya, boleh saya kasih bocoran ya, akan menghadirkan Pak Siswanto nih, Kasubdit PPSI Direktorat SITP, yang juga merupakan Ketua Pokja Pengembangan Teknologi Informasi Platform Pembayaran Pemerintah. Dan yang materi akan dibahas, saya kasih bocoran juga, yaitu membahas platform pembayaran pemerintah dari sisi teknologi informasi. Baik, akhir kata saya Vina, mewakili PMO DJPB, pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan, kadang perbuatan kurang berkenan. Sampai bertemu di transformatif episode berikutnya. Transformasi interaktif dan informatif, bincang santai bersama ahlinya. Salam transformasi, berubah butuh nyali. DJPB
handal. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Waalaikumsalam. Sabu, terima kasih Izin Rizka. pamit ya, makasih ya semuanya. Iya Bapak, terima kasih. Baik.